Merajut harmoni, menelisik faktor pendorong dan penghambat. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mendorong dan menghambat keharmonisan dalam sebuah komunitas masyarakat. Sebuah tema yang selalu relevan, selalu mengundang tanya, dan selalu butuh refleksi dari kita semua. Mengapa? Karena harmoni, seperti keadilan, seperti kesejahteraan, bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Ia butuh ikhtiar, ia butuh perjuangan, ia butuh pemahaman yang utuh. Dalam realitas kehidupan bermasyarakat yang kompleks, tentu ada saja dinamika yang terjadi. Ada kalanya kita merasakan indahnya toleransi, hangatnya kebersamaan, dan kokohnya persatuan. Namun tak jarang pula kita dihadapkan pada egoisme, prasangka, bahkan konflik yang mengancam keharmonisan. Lantas, apa yang sebenarnya bisa menjadi pondasi kokoh bagi terciptanya harmoni? Dan apa saja batu sandungan yang harus kita waspadai bersama? Di video kali ini, mari kita bedah bersama. Kita telah bersama, kita gali lebih dalam faktor-faktor krusial di balik terwujudnya masyarakat yang harmonis. Sebuah perbincangan yang semoga bisa memantik kesadaran, kepedulian, dan juga langkah nyata kita semua dalam merajut harmoni, baik dalam skala kecil di lingkungan sekitar kita, maupun dalam skala besar sebagai sebuah bangsa. Nilai luhur, pondasi kokoh sebuah harmoni. Bicara tentang harmoni, tak bisa lepas dari nilai-nilai luhur yang kita anut sebagai sebuah bangsa. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal dengan kearifan lokalnya yang kental dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai yang mengajarkan kita untuk hidup rukun, saling menghargai, dan menjunjung tinggi toleransi. Salah satu nilai luhur yang menjadi pondasi penting dalam membangun harmoni adalah sikap menghargai perbedaan. Kita tidak dilahirkan sama, kita memiliki latar belakang budaya, agama, suku, dan bahasa yang beragam. Justru dalam perbedaan itulah tercipta keindahan. Keindahan yang akan hilang jika kita terjebak dalam sikap intoleransi dan egoisme. Lihatlah bagaimana masyarakat Jawa menjunjung tinggi ngewong kewong, sebuah filosofi yang mengajarkan kita untuk memanusiakan manusia. Di Sunda ada silih asah, silih asih, silih asuh, sebuah ajaran untuk saling mengasah kemampuan, saling menyayangi, dan saling mengayomi. Di tanah Bugis, kita mengenal sipatau, prinsip yang mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai. Sementara di Bali, ngaturang ayu mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menebar kebaikan kepada sesama. Berbagai nilai luhur yang tersebar di seluruh Nusantara ini menjadi bukti nyata bahwa bangsa kita memiliki modal yang sangat berharga dalam membangun harmoni. Pertanyaannya, sudah kita benar-benar mengimplementasikan sembilan budaya sehari? Keadilan dan inklusivitas merajut kebersamaan dalam perbedaan. Membangun harmoni tak hanya bertumpu pada nilai-nilai luhur, tapi juga membutuhkan struktur sosial yang adil dan inklusif. Struktur sosial yang memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi setiap individu, tanpa terkecuali, untuk tumbuh dan berkembang. Bayangkan, teman-teman, sebuah rumah dengan pondasi yang kokoh namun dindingnya retak dan atapnya bocor. Tentu saja rumah itu tidak akan nyaman untuk ditinggali. Begitupun dengan masyarakat. Jika ada ketimpangan dan ketidakadilan, maka keharmonisan akan sulit terwujud. Struktur sosial yang adil dan inklusif berarti setiap individu, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan golongan, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pengucilan, dan tidak boleh ada yang merasa terpinggirkan. Semua elemen masyarakat harus merasa menjadi bagian penting dari sebuah kesatuan, sebuah bangsa yang besar. Ketika setiap individu merasa dihargai, merasa memiliki hak dan kewajiban yang sama, maka akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk menjaga keharmonisan. Karena mereka sadar bahwa mereka adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah jalinan yang utuh. Infrastruktur merata menjembatani jarak dan kesenjangan. Indonesia, negeri kepulauan dengan belasan ribu pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman suku, budaya, dan agama tersebar di setiap jengkal tanah air. Disinilah pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan memainkan peran krusial dalam merajut harmoni. Infrastruktur, teman-teman, bukan hanya soal jalan, jembatan, atau bandara. Lebih dari itu, infrastruktur adalah tentang jembatan penghubung antar manusia, antar budaya, dan antar peradaban. Infrastruktur yang merata akan memangkas jarak, baik jarak geografis maupun jarak sosial.
Bayangkan bagaimana masyarakat di pelosok negeri bisa merasakan kehadiran negara, bisa mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang layak, bisa memasarkan hasil buminya dengan mudah. Jika infrastruktur tidak memadai, tentu akan semakin sulit bagi mereka untuk keluar dari jerat kemiskinan dan ketertinggalan. Pembangunan infrastruktur yang merata akan membuka akses, memperlancar konektivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Dampaknya, rasa keadilan dan kesejahteraan akan semakin terasa, dan pada akhirnya akan memperkuat sendi-sendi harmoni dalam masyarakat. Chapter 4, Egoisme, Rakun yang merusak harmoni. Setelah kita membahas faktor pendorong, kini saatnya kita menyelami sisi lain dari mata uang. Sisi yang seringkali menjadi batu sandungan dalam membangun harmoni. Dan salah satu batu sandungan terbesar itu bernama egoisme. Egoisme, teman-teman, adalah virus yang sangat berbahaya. Virus yang bisa menjangkiti siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Virus yang membuat seseorang buta akan kepedulian, tuli akan penderitaan orang lain, dan bisu akan nilai-nilai kemanusiaan. Orang yang egois hanya peduli pada dirinya sendiri. Kepentingan pribadi selalu diutamakan, tanpa mempedulikan dampaknya bagi orang lain. Mereka lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, egoisme akan melahirkan konflik, perpecahan, dan ketidakharmonisan. Karena setiap individu hanya akan berlomba-lomba untuk memenuhi kepentingannya sendiri, tanpa peduli dengan kepentingan bersama. Maka sudah saatnya kita melawan egoisme yang ada dalam diri kita. Mari kita pupuk rasa empati, kepedulian, dan solidaritas. Ingatlah, teman-teman, kebahagiaan sejati tercipta bukan ketika kita berhasil memuaskan ego kita, tapi ketika kita mampu berbagi dan menebar manfaat bagi sesama. Chapter 5, Etnosentrisme, Jerat Fanatisme Sempit. Indonesia dengan segala keberagamannya memang ibarat sebuah taman bunga dengan aneka warna dan aroma. Namun, di balik keindahannya tersembunyi potensi konflik yang dipicu oleh sikap etnosentrisme. Etnosentrisme, teman-teman, adalah sikap yang menempatkan budaya dan nilai-nilai kelompoknya sebagai satu-satunya yang paling benar, paling unggul, dan paling superior dibandingkan dengan budaya dan nilai-nilai kelompok lain. Sikap ini, jika tidak dikelola dengan bijak, akan menjadi tembok pemisah antar budaya, antar suku, dan antar agama. Tembok yang menghalangi komunikasi, interaksi, dan saling pengertian antar kelompok. Padahal, setiap budaya memiliki keunikan dan kearifan lokalnya masing-masing. Tidak ada satu budaya pun yang pantas untuk direndahkan atau dianggap lebih rendah dari budaya lainnya. Mari kita buka hati dan pikiran kita, teman-teman. Mari kita belajar untuk menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Ingatlah bahwa keragaman adalah anugerah yang harus kita syukuri dan kita bersyukur. Chapter 6, Eksklusivisme, Membangun Tembok Pemisah. Satu lagi sikap yang menjadi penghambat keharmonisan dalam masyarakat adalah eksklusivisme. Sikap yang membatasi diri hanya pada kelompoknya sendiri dan menutup diri dari kelompok lain. Eksklusivisme, teman-teman, ibarat sebuah tembok tinggi yang membatasi interaksi dan komunikasi antar kelompok. Mereka yang terjebak dalam eksklusivisme cenderung curiga a priori dan menutup diri dari kelompok lain yang dianggap berbeda. Sikap ini tentu saja akan melahirkan jurang pemisah yang semakin lebar antar kelompok. Jurang pemisah yang akan menjadi sumber konflik dan perpecahan. Padahal dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan interaksi dan kolaborasi dengan kelompok lain. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial. Maka, mari kita runtuhkan tembok-tembok eksklusivisme. Mari kita buka diri, mari kita rangkul perbedaan, dan mari kita bangun jembatan persahabatan antar kelompok. Kebahagiaan, kemajuan hanya bisa kita capai jika kita bersatu tanpa terkecuali. Itulah beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam mewujudkan keharmonisan sebuah komunitas masyarakat. Sebuah perbincangan yang semoga bisa menyadarkan kita semua bahwa membangun harmoni bukanlah tugas yang mudah. Butuh kerja keras, butuh komitmen, dan butuh kepedulian dari setiap elemen masyarakat. Mari kita pupuk terus nilai-nilai luhur bangsa, mari kita tegakkan keadilan dan kesetaraan, dan mari kita hilangkan segala bentuk egoisme, etnosentrisme, dan eksklusivisme. Karena hanya dengan bergandengan tangan bahu-membahu dan saling mendukung, kita bisa mewujudkan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Sampai jumpa di video berikutnya.